Di saat pasar lagi volatile, naik turunnya kenceng dan susah diduga, penting sekali untuk ingat satu konsep, wealth preservation, menjaga kekayaan Anda. Ini lebih penting daripada mencari peluang cuan yang paling maksimal di setiap saat. Kenapa? Karena begini, orang sering terjebak. Kalau harga turun atau misalkan kalau kekayaan Anda turun 50%, orang sering pikir, oh tinggal cuan balik 50% sudah bisa balik modal. Itu salah. Coba kamu hitung, kalau kamu mulai pakai 100 juta, rugi 50%, turun ke 50 juta, terus kamu cuan 50%, tapi hanya dari 50 juta yang masih sisa. Berarti kamu cuma dapat total 75 juta. Belum BEP, malah rugi 25%. Nah, ini yang disebut paradoks persentase. Dan konsep ini sebenarnya kalau kamu lihat ke interview kayak Warren Buffett 20-30 tahun yang lalu, dia sempat diinterview sama jurnalis. Terus ditanyakan, apa sih rahasianya untuk bisa jadi kaya kayak kamu? Terus ini bukan kata demi kata apa yang dia omong, tapi dia kurang lebih omongnya begini. Rahasianya gampang, jangan pernah rugi. Itu aturan pertama. Aturan kedua, jangan pernah lupa aturan pertama. Itu ucapannya si Warren Buffett. Dan orang persepsinya itu cuma gini, oh ya of course kalau mau jadi kaya gak boleh rugi. Tapi gak bener-bener pikirkan kenapanya. Kenapanya berhubungan sama yang barusan saya ucap tadi. Right? Kalau kamu rugi 50%, cuan lagi 50%, gak balik modal, malah rugi. Untuk balik modal tok, harus cuan 100% dari sisa yang ada setelah rugi 50%. Dan ini bahkan bisa dijadikan semacam tabel. Kalau rugi 10%, untuk balik modal harus cuan 11%. Kalau rugi 50% harus cuan 100%. Kalau ruginya 90%, cuannya harus 10 kali lipat modal yang masih ada. Ini hanya buat balik modal. Belum profit loh, hanya balik modal. Dan you bisa setuju ya, kalau udah minus 90%, dapat kesempatan 10x, itu gak gampang. Gak selalu ada. Dan mungkin bisa lama gitu. So itu kenapa di saatnya market lagi volatile, justru pentingnya apa? Untuk jaga apa yang ada. Wealth preservation. Itu pasti harus menggunakan risk management. So, harus ada yang namanya, kalau di dunia trading sebutnya stop loss. Kalau di dunia investment dipanggilnya itu maximum drawdown limit. Batas maksimal drawdown. Kalau drawdownnya 10%, maka harus apa? Plannya apa? Strateginya apa? Nah, di sini banyak orang juga keliru. Salah langkah. Pikirannya, oh asal aku diversifikasi pasti aman. Diversifikasi itu hanya bagus kalau semua pasar lagi uptrend. Tapi kalau semua pasar lagi turun, kayak di 2025 awal, Januari sampai sekarang kan dia hampir semua pasar turun, kecuali emas. Right? Diversifikasi malah menyebar resiko kemana-mana. Paham ya? So, strateginya gak cukup cuma bilang, oh asal diversifikasi. Harus tahu gimana caranya untuk bisa prediksi dan baca data seperti ini, supaya sebelum kejadian sudah bisa diposisikan di tempat yang benar. Gitu, right? Inilah yang jarang diomongin di tempat lain. Tapi, omong gitu, sebaliknya juga benar. Asal nggak rugi, makin kaya, well guess what? Kalau kamu cuma dapat, let's say, gini deh, coba aku kasih pilihan. Kamu lebih pilih dapat sekarang 10M, atau lebih pilih hari ini dapat Rp1.000, tapi setiap hari Rp1.000-nya double terus, selama 30 hari. Kamu pilih mana? Rp1.000 yang double setiap hari sampai 30 hari, atau lebih pilih dapat 10M sekarang? Yang Anda akan cepat sadar, kalau dihitungkan, jauh lebih besar angka yang Rp1.000 double setiap 30 hari. I don't know how much. Right. Itulah yang namanya compounding. Kalau kita ngomong bahasa lebih sederhana yang lebih realistis, orang kaya sebenarnya cuma jago melakukan apa? Cari kesempatan dapat 2x terus menerus dengan resiko yang terukur gitu. Karena gini, kalau kamu mulai dengan 10 juta rupiah terus bisa double jadi 20 juta. 20 juta double lagi jadi 40 juta. 40 juta double lagi jadi 80 juta. You cuma perlu double 10 juta 10 kali sudah tembus 10M. Oke? So, dan itulah gimana orang yang awalnya cuma ada misalkan 1M bisa jadi 10M dalam waktu yang dekat. 10M bisa jadi 100M dalam waktu yang cukup dekat gitu. Orang kira, gimana cara hasilkan ekstra 9M untuk 1M jadi 10M? Gimana caranya 10M bisa jadi 100M? Itu harus cari 90M. Bukan. Mereka hanya saja orang-orang yang secara rutin bisa dapat kesempatan double. Itu aja yang harus dipikirkan. Nah, ini semua sifatnya ilmu. Ini semua sifatnya sesuatu hal yang bisa dipelajari oleh siapapun. Kalau kamu lihat ke daftar Forbes atau ke daftar orang terkaya di dunia, mayoritas orang yang sekarang kaya, mulainya itu gak ada apa-apa. Kita omong secara persentase mungkin 80% lah. Ada yang dapat warisan dari orang tua, ada yang papanya udah duluan kaya, terus dia bisa kembangin lebih besar. Donald Trump salah satunya. Donald Trump bukan dari keluarga miskin loh. Bapaknya itu juga orang sukses. Donald Trump hanya meneruskan. Right? Tapi banyak, kita omong kayak 80% orang kaya itu mulainya dari nol. Dan kok bisa dari nol jadi ratusan triliun rupiah atau puluhan miliar dolar? Karena mereka jago, dapat kesempatan 2x lebih cepat dari orang lain. Dan dengan resiko yang lebih aman dari orang lain. Okay? So itu dua prinsip yang harus selalu diingat. Harus pikirkan, oke, saat market lagi volatile, wealth preservation justru lebih penting. Menjaga kekayaan justru lebih penting. Daripada cari peluang
cuan maksimal. Tapi di saat kamu ada informasi ekstra, kayak contoh di dalam komunitas kita kan kita selalu gambarkan, oke, bulan ini akan seperti apa, bulan berikutnya akan seperti apa, right? Kalau you ada advantage di sisi informasi, you bisa posisikan diri di mana bisa compounding, bisa 10 juta jadi 20, jadi 40, jadi 80, justru itu rahasianya untuk jadi kaya, oke? So, dua hal itu yang harus dipertimbangkan dan di-balance selalu. Kalau pinjam bahasanya si Ray Dalio itu salah satu bilioner top di dunia, dia punya hedge fund yang terbesar di dunia, Bridgewater and Associates, right? Dia bilang, kalau kamu gak bisa agresif, gak bisa hasilkan duit. Tapi kalau kamu gak bisa defensif, gak bisa simpen duit, right? Selalu pikirkan dua itu, agresif, defensif. Dan itu berhubungan sama dua prinsip tadi. Paradoks persentase, bahwa kerugian misalkan 50%, 50%, untuk balik modal bukan cuan 50%. Itu paradoks persentase. Justru cuannya itu 100%. Hal kedua adalah sifat compounding. Dana kecil bisa jadi besar kalau konsisten bisa double. Okay? So, itu goal Anda dan really apa yang harus dilakukan sebenarnya untuk edukasi diri, untuk bisa dapatkan ilmu dan strateginya yang berjalan buat Anda. Entah itu kamu nyontek dari komunitas, entah itu kamu pelajari sendiri secara pelan-pelan, coba sendiri, gagal, coba lagi, gagal. Nah, itu juga bisa, tapi lebih pelan ya, right? But konsep ini berlaku di mana-mana. You mau jadi kaya harus ingat dua hal itu. Apa yang udah dihasilkan, ditahan. Apa yang udah dihasilkan, di compound. Agresif sama defensif, barengan. Okay? Sementara itu dulu untuk topik kali ini. Kalau you mau kita bahas konsep yang lain, tinggal kasih tahu di komen. Dan of course, kalau kamu ikut dalam live call setiap minggu di dalam komunitas VIP, silahkan tanya apa yang you mau tanya. Okay? See you guys next time. Sukses selalu dan salam sukses. Bye.